Halo teman-teman Vina Feby Channel. Apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Dewa Ayu Made Feby Saraswati, Duta Lobster dari Tabanan, Bali. Kita sekarang akan membahas bilik pijah untuk lobster air tawar. Bilik pijah memang diperlukan untuk pemijahan lobster air tawar. Ini karena kondisi lingkungan yang terkendali sangat penting untuk memastikan keberhasilan proses pemijahan dan kelangsungan hidup benih lobster. Berikut adalah penjelasan detail mengenai alasan dan cara mendesain bilik pijah untuk pemijahan lobster air tawar. Alasan yang sangat penting diperlukannya bilik pijah menyangkut beberapa aspek di antaranya. 1. Sebagai kontrol lingkungan. Bilik pijah memungkinkan kita dapat dengan mudah mengontrol penuh terhadap kondisi lingkungan seperti suhu, pH, dan kualitas air yang esensial untuk keberhasilan pemijahan. 2. Sebagai keamanan dan perlindungan saat proses pemijahan. Menyediakan tempat yang aman bagi lobster dan jantan saat akan melakukan proses pemijahan dari gangguan predator atau lobster lainnya. 3. Kita dapat dengan mudah melakukan pengawasan dan memonitor lobster dengan sangat mudah. Mempermudah pemantauan proses pemijahan dan perkembangan telur. Dalam hal ini, secara periodik, memungkinkan kita bisa mengetahui apakah betina sudah dibuahi atau sudah bertelur atau belum. 4. Kita dapat mengoptimalisasi ruang. Memastikan ruang yang cukup untuk lobster betina, menghindari stres akibat kepadatan yang berlebihan. 5. Kita dapat minimalkan stres pada si lobster. Lingkungan yang terkendali dan stabil mengurangi stres pada lobster betina, yang penting untuk produksi telur yang sehat. Teman-teman, saatnya kita mencoba membahas ukuran bilik yang akan digunakan untuk proses pemijahan lobster air tawar. Bilik pijah harus cukup besar untuk memungkinkan pergerakan bebas bagi lobster betina dan jantan, namun tidak terlalu besar sehingga sulit untuk dikelola. Ukuran yang ideal biasanya sekitar 60x60x60 cm untuk satu pasang lobster air tawar yang akan dipijahkan. Namun di Riang Lobster Farm menggunakan ukuran minimalis yaitu 20x30x20 cm untuk satu pasang lobster yang akan dipijahkan. Alasan menggunakan ukuran minimalis ini adalah untuk lebih memfokuskan ke arah pemijahan. Dengan demikian, mereka akan sering bertemu dan diharapkan bisa menjadi awalan proses pemijahan. Teman-teman, setelah bilik pijah sudah disiapkan, hal-hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah kualitas air. Ada beberapa hal parameter terkait pentingnya akan kualitas air yaitu 1. Suhu. Suhu air harus dijaga antara 24–28 derajat Celcius, tergantung pada spesies lobster yang dibudidayakan. 2. pH. pH air sebaiknya dijaga antara 7,0 sampai 8,0. Kemudian yang ketiga adalah aerasi. Sistem aerasi yang baik diperlukan untuk memastikan kadar oksigen yang cukup dalam air. Kemudian yang terakhir adalah struktur dan material dari isi bilik pijah itu sendiri. Sebaiknya bisa menyerupai habitat dari lobster air tawar secara alamiah. Teman-teman, bahan dari bilik pijah dapat dibuat dari kaca, akrilik, atau bahan plastik yang tidak beracun dan tahan air. Bilik pijah juga sebaiknya harus dilengkapi dengan penutup atau jaring untuk mencegah lobster melarikan diri dan untuk mengurangi stres akibat gangguan eksternal. Di dalam habitat bilik pijah, ekosistem juga harus dibuat agar sehat dengan menggunakan sistem filtrasi yang baik. Ada beberapa jenis filtrasi dalam rangka mengusahakan air dapat selalu dalam kondisi terbaik. 1. Filtrasi mekanis, untuk menghilangkan partikel besar dan kotoran dari air. 2. Filtrasi biologis, untuk mengontrol kadar amonia, nitrit, dan nitrat dalam air. Dan yang ketiga adalah filtrasi kimia, menggunakan karbon aktif, untuk menghilangkan zat kimia berbahaya dan menjaga kejernihan air. Agar lobster nyaman dengan bilik yang kita buat, ada baiknya diberikan pasir atau kerikil halus yang dapat digunakan sebagai substrat untuk meniru habitat alami.
Dap untuk memberikan tempat persembunyian bisa dibuatkan dengan bahan seperti pipa PVC atau potongan keramik untuk memberikan rasa aman dan mengurangi stres. Dalam hal pencahayaan, kita perlu mengatur intensitas cahayanya yang berada di dalam bilik pijak tersebut. Pencahayaan sebaiknya redup untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi stres. Jangan lupa, siklus cahaya juga harus termodifikasi seperti alamiahnya. Memastikan siklus terang dan gelap yang sesuai dengan pola alami, biasanya 12 jam terang dan 12 jam gelap. Teman-teman, langkah-langkah pemijahan adalah sebagai berikut. 1. Persiapan lobster betina. Seleksi betina dan jantan. Pilih betina yang sehat dan sudah matang gonad, siap bertelur. Dan pilih yang jantan yang sehat juga dan siap untuk proses pemijahan. Setelah semua siap, masukkan pasangan lobster ke bilik pemijahan. Tempatkan betina dalam bilik pijah yang sudah disiapkan dengan kondisi air yang sesuai. Pastikan betina memiliki tempat persembunyian dan merasa aman. Setelah itu lakukan pemantauan proses pemijahan secara periodik. Pantau betina secara rutin untuk memastikan kondisi kesehatannya dan proses pemijahan berjalan lancar. Jaga kualitas air dengan mengganti air secara berkala dan memeriksa parameter air. Teman-teman, setelah betina mulai bertelur, biarkan telur tetap menempel pada pleopot, kaki renang, betina. Pantau perkembangan telur hingga menetas, yang biasanya memakan waktu sekitar 4-6 minggu tergantung pada spesies dan kondisi lingkungan. Sebaiknya mengkarantina betina yang sedang bertelur atau biasanya dikatakan menggendong telur pada bilik khusus. Dan ini akan dibahas pada video khusus tentang bilik karantina untuk betina gendong telur. Teman-teman, hal-hal yang dapat disimpulkan adalah bilik pijah sangat diperlukan untuk pemijahan lobster air tawar karena memungkinkan kontrol lingkungan yang optimal, melindungi betina dari stres dan gangguan, serta mempermudah pemantauan proses pemijahan. Desain bilik pijah harus memperhatikan ukuran yang sesuai, kualitas air, substrat dan tempat persembunyian, serta pencahayaan yang tepat untuk menciptakan kondisi yang mendukung keberhasilan pemijahan. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Dan tidak lupa, salam lobster dan sukses selalu.